Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kewirausahaan dengan inovasi produk Nakhla Sirup, yakni produk sirup kurma rempah yang hadir sebagai alternatif manis alami, rendah indeks glikemik dan bergizi tinggi. Hari ini kami akan mempresentasikan laporan akhir kewirausahaan kami dengan beranggotakan saya Aurora Ilmanovia beserta dengan rekan saya Wita Titania, Alvina Berlian Yudianti dari Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Sebelum masuk ke inti pembahasan, berikut 3 hal utama yang akan kami paparkan hari ini. Yang pertama adalah konten pemasaran, meliputi berbagai strategi dan kegiatan pemasaran yang sudah kami laksanakan. Yang kedua adalah market validation, yaitu hasil uji validasi pasar dari 30 responden. Dan ketiga, rencana aksi atau langkah konkret yang kami susun untuk data tersebut. Lanjut kita masuk ke bagian pertama atau konten pemasaran. Nah, bab ini akan menjelaskan berbagai upaya yang sudah kami lakukan untuk memperkenalkan Nakhla Sirup kepada masyarakat luas. Ada 5 strategi pemasaran yang sudah kami jalankan, yaitu fotografi produk, website resmi, konten Instagram, poster promosi, dan WhatsApp story. Semua ini kami rancang ya untuk membangun identitas brand Nakhla yang alami, sehat, dan terpercaya di benak calon konsumen. Sebelum menjalankan pemasaran, kami menetapkan terlebih dahulu siapa yang akan kami sasar dan harga yang tepat. Untuk target segmen kami ada 4, yaitu ibu hamil dan menyusui, anak-anak dan remaja, masyarakat yang menerapkan gaya hidup sehat, serta pelaku usaha kuliner sehat seperti kafe dan kedai herbal. Untuk penetapan harga, kami menyesuaikan dengan profil masing-masing segmen. Untuk eceran online melalui Instagram, Shopee, dan Tokopedia, harga ditetapkan Rp65.000 per botol. Untuk mitra grosir dengan pembelian minimal 10 botol, kami menawarkan Rp60.000. Kami juga menyediakan paket bundling yang berisikan 3 botol seharga Rp170.000, yang mana itu lebih hemat Rp25.000. Dan untuk penjualan offline di kampus maupun bazar di harga Rp65.000. Selain itu, kami menghadirkan 3 varian produk original yang cocok untuk semua kalangan, jahe yang hangat dan sangat diminati oleh ibu hamil, serta kayu manis dengan aroma khas dan antioksidan yang tinggi. Oke, sekarang saya akan jelaskan lebih detail 4 bentuk kegiatan pemasaran yang telah kami eksekusi. Yang pertama adalah foto produk. Kami melakukan sesi pemotretan menggunakan kamera smartphone beresolusi tinggi dengan pencahayaan yang natural, yang mana hasilnya mencakup foto tampak depan, belakang, dan samping botol yang berukuran 250 ml, serta foto lifestyle yang memperlihatkan produk bersama bahan bakunya. Yang kedua, kami membuat website resmi di nakhlasirup.netlify.app. Di sana tersedia profil lengkap usaha, katalog produk beserta harganya, konten edukasi manfaat kurma dan rempah, beserta saluran pemesanan online yang bisa diakses siapa saja, termasuk calon mitra bisnis. Ketiga, kami aktif membuat konten Instagram di akun @nakhlaofficial, dilengkapi dengan info harganya, varian, dan call to action pemesanan. Dan yang keempat, kami memanfaatkan WhatsApp Story sebagai media promosi personal, yang mana ini efektif untuk menjangkau lingkaran terdekat kami, mulai dari keluarga, teman, dan komunitas kampus. Itulah 4 pilar strategi konten yang sudah kami jalankan. Selanjutnya, untuk pembahasan market validation dan rencana aksi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan market validation. Di bab 3 ini membahas validasi pasar yang kami lakukan secara empiris. Kami tidak merancang produk berdasarkan asumsi semata. Kami langsung bertanya kepada calon konsumen. Sebanyak 30 responden sesuai profil target pasar kami disurvei melalui Google Form. Hasilnya menunjukkan bahwa pasar untuk produk Nakhla nyata dan terukur. Kami mengidentifikasi 5 segmen pasar, dan yang paling menggembirakan, 88 responden menyatakan tertarik untuk mencoba produk ini. Ini bukan sekedar optimisme, ini adalah data. Selanjutnya yaitu profil responden dan minat konsumen. Siapa saja 30 responden kami? 3 segmen terbesar adalah mahasiswa dan pelajar dengan persentase 30%. Selanjutnya yaitu keluarga atau orang tua anak dengan persentase 26,60%, dan ibu hamil serta menyusui dengan persentase 20%. Ini menggambarkan spektrum konsumen yang luas namun tetap relevan dengan produk kesehatan. Dari sisi minat, hasilnya sangat menjanjikan.
Sebanyak 90% tertarik dengan pemanis alami dibandingkan gula rafinasi. Ini berarti kesadaran pasar sudah ada. Lalu, 88% bersedia mencoba kurma rempah, 85% menilai produk ini cocok untuk ibu hamil dan anak-anak. Dan 82% sudah tahu bahwa gula pasir memiliki GI tinggi, tentunya yaitu preferensi varian dan willingness to pay. Kami juga menggali preferensi produk secara spesifikasi dari 3 varian yang ditawarkan. Jahe menjadi favorit dengan 40% atau 12 orang. Diikuti original dengan persentase 33% dan kayu manis dengan persentase 27%. Karena itu, batch pertama produksi kami akan memprioritaskan varian jahe. Soal harga, responden memberi sinyal yang jelas, 48% bersedia membayar 45.000 sampai 55.000 per botol 250 ml. Ini adalah titik harga optimal. Data ini menjadi dasar keputusan kami untuk mengoreksi rencana harga awal di Rp65.000 yang dinilai kurang sesuai oleh mayoritas responden. Tentunya yaitu proyeksi keuangan di bulan 1 sampai dengan bulan yang ketiga. Berdasarkan data validasi tadi, kami membangun proyeksi keuangan yang realistis. Di bulan pertama, dengan target 60 botol mendapatkan diproyeksi 2.700.000 dan usaha sudah mulai menghasilkan laba bersih 45.000. Memasuki bulan kedua, dengan 90 botol laba tumbuh ke 220.000 dan di bulan ketiga dengan 120 botol laba mencapai 395.000. Break even point ada di sekitar 54 botol per bulan. Angka yang realistis dan bisa dicapai bahkan di bulan pertama ini menunjukkan model bisnis yang sehat dengan pertumbuhan yang konsisten. Selanjutnya saya akan menjelaskan slide rencana aksi atau action plan. Berdasarkan hasil validasi pasar, rencana aksi disusun berdasarkan temuan validasi yang mencangkup penyesuaian produk, penetapan harga yang kompetitif, manajemen risiko proaktif, dan yang terakhir target pertumbuhan jangka pendek. Kemudian ada 3 poin yang perlu kita perhatikan juga, yaitu penyesuaian produk, strategi harga, dan manajemen risiko. Nah, kemudian pada slide ini saya akan menjelaskan penyesuaian produk dan strategi harga. Rencana aksi penyesuaian produk, nah sirup kurma 1-2 minggu. Yang pertama ada sirup kurma paling diminati sebagai pemanis alami sebesar 82%. Diprioritaskan produk varian original pada batch pertama. Kemudian yang kedua ada kemasan botol kaca yang berukuran 250 ml dianggap praktis dan premium. Seluruh batch pakai botol kaca yang berukuran 250 ml plus label cetak profesional. Kemudian yang ketiga ada permintaan varian rempah, ada jahe dan kayu manis. Dikembangkan 3 varian, yaitu ada jahe, original, dan kayu manis. Kemudian yang keempat ada segmen untuk ibu hamil dan anak sebesar 68%. Varian khusus ini ada kurma dan jahe sebagai drop kedua. Untuk pembelian dengan harga 50.000 sampai 55.000 khusus untuk 30 pembeli pertama. Kemudian ada paket bundling 3 botol dengan harga 145.000, jadi bisa hemat sebesar 15.000. Kemudian untuk harga normalnya 50.000 per botol. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko. Risiko yang pertama ada kualitas produk yang tidak konsisten, kemungkinannya sedang, dampaknya tinggi. Kemudian mitigasi, wajib uji organoleptik setiap batch untuk dokumentasi resep standar. Kemudian yang kedua ada penjualan lebih lambat dari proyeksi, kemungkinannya sedang, dampaknya sedang. Mitigasinya aktifkan iklan berbayar, program referral, dan diskon early bird. Yang ketiga ada risiko kesulitan mendapat bird tepat waktu, kemungkinannya sedang, dampaknya tinggi. Mitigasinya mulai proses legalitas sejak bulan 1 2026. Yang keempat ada risiko overstock karena permintaan rendah, kemungkinannya rendah, dampaknya sedang. Mitigasinya gunakan sistem pre-order untuk batch pertama. Yang terakhir ada risiko keterlambatan pengiriman, kemungkinannya sedang, dampaknya sedang. Mitigasinya siapkan stok
Boover 10-15% gunakan kurir terpercaya. Selanjutnya pada slide terakhir ini saya akan menjelaskan sirup kurma rempah bukan sekedar produk minuman. Ini adalah hasil dari proses belajar nyata tentang bagaimana sebuah ide bisa tumbuh menjadi usaha yang mempunyai nilai dan tujuan. Ada 3 kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, 88% responden tertarik mencoba produk validasi pasar positif. Kemudian yang kedua, ada penetapan harga sebesar 65.000 per botol dinilai kurang sesuai berdasarkan data WTP konsumen. Yang terakhir ada laba positif sejak bulan 1 BEP di 54 botol bisnis menjadi layak dikembangkan. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan melalui presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.